البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, ayat yang ke-154 dari surat Al-Baqarah, yaitu mengenai keutamaan orang-orang yang terbunuh di dalam ma'rakah, medan peperangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mereka zahirnya mati, namun mereka pada asalnya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka memiliki perbedaan dengan orang-orang yang meninggal bukan karena di medan peperangan. Mereka dikuburkan dalam keadaan tidak diganti kafannya, dalam artian dengan baju atau pakaian yang dia pakai untuk berperang. Kemudian tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Ini yang dikenal dengan syahid nam hakiki, yaitu orang yang mati syahid secara hakikatnya. Karena ada yang syahid hukmi, yaitu orang yang mati syahid tapi hukumnya saja, dalam artian ritual nam penyelenggaraan jenazah tetap seperti orang-orang yang meninggal biasa. Nam dikafani, dimandikan, disolatkan. Itu orang yang misalkan meninggal karena perutnya sakit, meninggal karena tenggelam, meninggal karena terbakar, ya kan? Atau kebakaran, meninggal karena kena reruntuhan bangunan dan semisalnya. Itu dikatakan syahid namun hukmi. Adapun syahid yang hakiki adalah orang yang meninggal di medan peperangan, yang itulah diberikan keutamaan tersendiri, berbeda dengan yang lainnya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan sekali-kali kalian mengatakan wahai segenap mukminin terhadap orang-orang yang terbunuh atau dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mayit-mayit atau mereka itu meninggal. Bal ahya, bahkan mereka itu adalah orang-orang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tash'urun, akan tapi kalian tidak merasa karena alamnya beda. Oleh karena itu lain. Tidak disamakan ketika masih hidup di dunia. Kita lihat apa yang disampaikan oleh al-mufassirun. Qala al-mufassirun asabahumullah wa la taqulu ayyuhal mu'minuna fi man yuqtaluna mujahidina fi sabilillah hum amwatun. Jangan sekali-kali kalian mengatakan wahai segenap mukminin terhadap orang-orang yang mereka dibunuh dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, hum amwatun. Jangan dikatakan mereka itu orang-orang yang sudah meninggal, mayit. Bal hum ahya'un hayatan khasatan bihim fi kuburihim. Bahkan mereka adalah orang-orang yang masih hidup dengan kehidupan yang khusus untuk mereka di kuburan-kuburan mereka. Jadi jangan samakan ya. Alam kuburan beda dengan alam dunia. Alam dunia mungkin masih bisa kita lihat, namun alam kuburan walaupun kita bongkar kuburannya sehari, 2 hari, 3 hari, kelihatannya masih utuh mayatnya, namun keadaannya lain. Karena alam barzakh itu beda dengan alam dunia. Alam dunia hanya sekali saja. Setelah itu nanti memasuki alam barzakh, itu jembatan antara dunia dengan akhirat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Di hadapan mereka ada barzakh, itu alam kuburan, hingga hari yang mereka akan dibangkitkan nanti. Hari kiamat akan dibangkitkan nanti. Oleh karena itu barzakh itu adalah alam, bukan alam dunia. Jadi kalau kita perhatikan sebagian orang yang mereka menganggap katanya di kuburan itu ada siksa kubur, ada kenikmatan kuburan. Namun kalau kita bongkar kuburannya sehari, 2 hari, 3 hari misalkan kok masih utuh saja. Mana
Buktinya mana? Kata mereka. Kita katakan alamnya beda. Alamnya beda. Nah, walaupun kalian bongkar ya masih utuh. Tapi mereka ini sudah meninggal merasakan perkara-perkara yang tidak kalian rasakan. Oleh karena itu alamnya lain ya, alamnya lain. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau kita saksikan bagaimana orang-orang yang para juhal atau orang-orang bodoh yang mereka terkadang ziarah kubur, membawa air, membawa bunga, ditaburkan, airnya disiramkan, mereka merasakan dalam artian mereka beranggapan orang-orang meninggal di dalamnya terasa dingin. Padahal apa? Pikiran mereka itu sama kehidupannya. Beda. Walaupun disiram air sebanyak apapun tidak merasa dingin. Paham ya? Karena keadaannya beda. Alam barzakh beda dengan alam dunia. Kita lihat di sini. La ya'lam kaifiyataha illallahu ta'ala. Tidak ada yang tahu bagaimana kaifiyahnya, keadaannya di dalamnya itu bagaimana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walakinnakum la tahussuna biha. Walakinnakum la tahussuna biha. Akan tapi kalian tidak merasakannya karena beda alamnya. Wa fi hadza dalilun 'ala na'imil qabri. Naam. Di dalam ayat yang mulia ini ada pendalilan tentang kenikmatan kuburan. Jadi di dalam kuburan barakallahu fikum hafizakumullah ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala hingga nanti hari kiamat. Ditampakkan di hadapannya api neraka, kemudian sempitkan kuburannya, kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga kemungkinan kedua diberikan apa? Kenikmatan, dilonggarkan kuburannya. Nah, dibentangkan kasur dari surga, ditampakkan surga di hadapannya. Kenikmatan yang sangat tidak bisa kita bayangkan barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu, ketika orang sudah meninggal dunia, ketika dikuburkan kemudian ditinggal pergi si pengantar tersebut, barakallahu fikum, didatangi dua malaikat. Didatangi dua malaikat. Kemudian orang yang meninggal tadi didudukkan. Didudukkan, ditanyai dua malaikat tadi itu. Ditanyai, "Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka?" Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Tiga pertanyaan ini sebagai timbangan kalau seandainya dia kokoh ucapannya bisa menjawab maka dia akan mendapatkan kenikmatan kuburan. Ini dibentangkan kasur dari surga. Kemudian diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian tampakkan di hadapannya surga. Masya Allah, ini kenikmatan yang tersendiri di dalam kuburan. Kemudian yang kedua, kalau mereka tidak bisa menjawab dari kalangan orang-orang munafikin, orang-orang kufar, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Taklid di alam kubur sudah apa? Masih terjangkit penyakit taklid karena di dunianya sama saja. Orang munafikin, orang kufar, ketika ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, mengatakan la adri. Aku enggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu katanya. Aku mendengar manusia mengatakan seperti ini, aku ikuti. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka adab yang sangat pedih di dalam kuburannya. Disempitkan kuburannya hingga tulang rusuknya patah. Kemudian dibentangkan kasur di neraka, ditampakkan di hadapannya neraka. Waliyadzubillah. Itulah balasan bagi orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala di dunianya. Karena orang-orang yang kokoh di dunianya, tidak pelin-pelan, memiliki prinsip yang kokoh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya nanti di akhiratnya akan diberikan ganjaran, balasan yang semisalnya dengan ucapan yang kokoh. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Kita lihat berikutnya. Allah Ta'ala ayat yang ke-155 dari surat Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit daripada rasa takut dan juga rasa lapar dan juga kurangnya harta serta kurangnya jiwa dengan adanya peperangan, banyak yang terbunuh, wasamarat, dan juga dengan berkurangnya buah-buahan, tidak panen atau gagal panen misalnya. Wa basyyiris sabirin, namun bergembiralah bagi orang-orang yang sabar. Di dalam ayat yang ke-155 dari surat Al-Baqarah ini, ikhwani fillah, memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwasannya kita hidup di dunia tidak dibiarkan begitu saja.
namun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang menghasilkan dua perkara. Kalau dia sabar dengan ujian tersebut, ridha dengan ujian tersebut, maka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia juga murka, tidak terima, tidak bersabar dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai sekelompok kaum, Allah taala akan uji mereka. Maka barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, pasrah, terima, bersabar dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak ridha, keluh kesah, bahkan murka terhadap ujian yang Allah taala berikan kepadanya, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Karena mau tidak mau ikhwani fillah, ujian pasti akan menyertai kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Syahidnya dalam ayat ini, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Mana di antara kalian yang paling baik amalannya? Sebuah amalan dikatakan bagus atau baik manakala terpenuhi dua syarat, al-ikhlas dan mutaba'ah. Naam, itu. Kita lihat di sini. Naam, qala al-mufassirun asabahumullah walinakhtabirannakum bisyai'in yasirin minal khauf, dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit daripada atau dengan sesuatu sedikit daripada rasa takut, wa minal ju', dan juga rasa lapar, wa binaqsin minal amwal, dan juga dengan kurang atau dalam artian mengurangi sedikit daripada harta-harta yang kalian miliki, bita'assuril husul 'alaiha, dengan susahnya, sulitnya menghasilkan atau mendapatkan harta tersebut, au dhahabiha, atau hilangnya harta tersebut, ujian semuanya. Wa minal anfus, dan juga ujian dari jiwa kalian. Dengan apa? Bil maut, dengan kematian, au syahada fi sabilillah, atau dengan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa binaqsin min samaratin nakhil wal a'nab wal habub. Dan juga dengan cara pengurangan atau dikurangi dari buah-buahan, baik itu nakhil, kurma, ataupun anggur, ataupun biji-bijian, biqillatin natijiha aw fasadiha, dengan sedikit hasilnya, panennya, atau gagal panen atau rusak. Itu ujian semuanya, barakallahu fikum. Namun jangan mengira di balik itu tidak ada hikmah. Ada hikmahnya. Hikmahnya, tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji dan ujian tersebut adalah apa? Agar semakin nampak orang yang bersabar dan orang yang tidak sabar. Dari sini, wa basyir ayyuhan nabi as-sabirina 'ala hadza wa amsalihi bima yufrihuhum wa yasurruhum min husnil 'aqibati fid dunya wal akhirah. Dan kabarkanlah kabar gembira wahai nabi kepada orang-orang yang bersabar di atas perkara seperti ini dan yang semisalnya, dengan perkara yang bisa membuat mereka gembira dan membuat mereka senang, berupa bagusnya atau indahnya balasan di dunia dan di akhirat. Karena bagi orang-orang yang sabar, barakallahu fikum, tentunya balasannya sangat besar. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan dibalasi, akan disempurnakan balasan bagi orang-orang yang bersabar dengan balasan yang tidak disangka-sangka, tidak bisa dihitung. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim mengenai perintah untuk bersabar, karena itu adalah perbuatan para ulul azm. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azm dari kalangan para rasul. Dan jangan kalian tergesa-gesa. Kemudian juga pemberian yang paling bermanfaat, paling bagus, paling utama, paling besar adalah sabar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Dan tidaklah seorang hamba diberikan dengan sebuah pemberian yang lebih luas dan yang lebih indah melainkan kesabaran. Dan itu merupakan apa? Perkara seorang mukmin. Karena perkara seorang mukmin semuanya adalah baik. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun, dari hadisnya Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Alangkah menakjubkannya perkara seorang mukmin. Yang mana perkaranya semuanya itu baik, semuanya bagus, dan itu tidak dimiliki kecuali orang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Artinya, jika ditimpa pada mereka atau mereka mendapatkan sebuah kesenangan, kebahagiaan, justru dia bersyukur, maka itu kebaikan untuknya. Dan apabila ditimpa padanya malapetaka, bencana, bala, kesusahan, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan untuknya. Jadi semuanya perkaranya baik. Perkaranya semuanya baik. Oleh karena itu ketika kita ditanya misalkan oleh saudara kita bagaimana kabarnya, walaupun kita lagi sedih, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, karena semuanya keadaannya baik. Barakallahu fikum, baik itu perkara bahagia atau perkara sedih, semuanya baik. Bahagia akan baik manakala disyukuri. Kebahagiaan akan baik manakala disyukuri, dan perkara yang sedih atau menyedihkan itu juga akan baik manakala dia bersabar di atas bala dan musibah tersebut. Kita lihat sini. Qala Allah azza wa jalla, Allah telah berfirman ayat yang berikutnya mengenai keadaan orang yang bersabar itu bagaimana, dan orang-orang yang beriman bagaimana ketika menjumpai sebuah musibah, bencana dan semisalnya. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-156 dari surat Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang apabila telah menimpa pada diri mereka musibah, sebuah musibah, bala, malapetaka, bencana, qalu, seraya mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah, dan sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, datang dalam sebuah hadis ketika sebagian para sahabat diajari oleh Rasulullah tentang bagaimana cara berdoa ketika ziarah kubur. Rasulullah mengatakan, "Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'allaha lana wa lakumul afiyah. Wa lakumul afiyah." Keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri ini dari kalangan mukminin dan muslimin, dan insyaallah kita semuanya akan menyusul karena semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan juga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara ini barakallahu fikum hafizakumullah, tidak semua orang bisa memilikinya. Dalam artian terkadang seringnya orang diuji dengan sebuah ujian, cobaan dan semisalnya, namun kebanyakan mereka keluh kesah, tidak terima dan semisalnya. Itulah yang membuat terkadang seorang hamba justru tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, justru tidak bisa bersabar terhadap ujian-ujian yang Allah telah berikan kepada dirinya karena dia tidak melatih hal tersebut. Namun kita lihat bagaimana sifatnya orang-orang mukminin, yaitu orang-orang atau orang-orang yang bersabar, itu orang-orang yang apabila menimpa pada mereka sebuah musibah, bala, malapetaka, justru mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal ini diucapkan manakala tertimpa padanya sebuah bala, malapetaka, bencana, keluarganya ada yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun orang yang dikabarkan, ini termasuk kekeliruannya, orang dikabarkan si fulan meninggal, jangan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keliru. Didoakan dengan maghfirah, nasallahu an yarhamah. Kalau muslim mukmin, kalau perempuan nasallahu an yarhamha. Karena ini ditujukan kepada apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang yang tertimpa musibah, bencana, dianya itu keluarganya. Kalau keluarganya tepat, tapi orang yang dapat kabar bagaimana? Mendoakan kalau seandainya muslim atau mukmin, muslimah atau mukminah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu diucapkan ketika orang yang tertimpa bencana tersebut. Adapun yang mendengar kabar meninggalnya seseorang, maka didoakan dengan maghfirah, ampunan. Itu yang sesuai dengan hadis dan juga dalil yang ada. Adapun ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ketika kembali pada orang tersebut ketika tertimpa sebuah musibah, bala, malapetaka, bencana atau kematian keluarganya misalkan. Seperti itu barakallahu fikum. Didoakan Allah maghfir lahu warhamhu dan semisalnya, atau Allah maghfir laha warhamha, sesuai dengan siapa yang meninggal. Itu pendapat yang sahih
yang dikuatkan sebagian para ulama dan itu yang rajih. Paham ya? Nah, bahwasanya ketika kita dikabarkan si fulan meninggal, jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doakan, nasallahu an yarhamah kalau seandainya laki-laki. Oh ya, kalau perempuan nasallahu an yarhamaha, atau Allah yarhamha, Allah yarhamhu. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Qala al-mufassirun asabahumullah min sifati haula'i sabirin, termasuk sifat-sifat mereka orang-orang yang bersabar, orang yang beriman, annahum idza asabahum syai'un yakrahunahu qalu, yaitu bahwasanya mereka apabila tertimpa pada mereka sesuatu yang mereka benci atau mereka tidak sukai, qalu, seraya mereka berkata, inna abidun mamlukuna lillah mudabbaruna bi amrihi wa tasrifihi wa yaf'alu bina ma yasha'. Naam. Wa inna ilaihi raji'un bil maut thumma bil ba'tsi lil hisab wal jazaa. Ini ucapannya. Bahwasanya mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah hamba-hamba mamlukun yang kami semuanya dimiliki, bukan memiliki tapi dimiliki, atau kami semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudabbaruna bi amrihi wa tasrifih, yang kita semuanya diatur dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga pengaturannya. Yaf'alu bina ma yasha'. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa inna ilaihi raji'un bil maut, dan sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepada Allah taala dengan kematian. Karena kematian perkara yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa diakhirkan. Apabila telah datang ajalnya pasti akan sampai kepada orang tersebut. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, mendatangi mereka semuanya ajalnya tersebut, barakallahu fikum, maka tidak seorang pun atau mereka tidak mampu untuk mendahulukan, menyegerakan, tidak pula mengakhirkan. Nah, bahkan tidak bisa lari dari kematian. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada pasti kematian menghampiri kalian, walaupun kalian berada di dalam benteng atau istana yang sangat megah dan besar, tidak akan bisa lari. Nah, barakallahu fikum. Naam. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya apa? Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan sungguh telah datang sakratul maut dengan benar, yang dulu engkau akan lari darinya, enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian akan lari darinya, justru kematian akan mendatangi kalian. Lari malah dikejar gitu loh. Paham ya? Sembunyi dimanapun enggak akan bisa. Itu kalau sudah datang ajalnya. Kalau sudah datang ajalnya, tidak ada satupun yang bisa melarikan dari kematian. Nah, atau bisa melarikan diri dari kematian tidak akan mampu. Kita lihat sini, karena semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kematian tadi. Summa bil ba'tsi lil hisabi wal jazaa. Kemudian akan dibangkitkan untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban, kemudian diperhitungkan amalannya, wal jazaa, dan akan dibalasi sesuai dengan kadar amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya juga baik. Jika amalannya jelek, balasannya juga jelek. Semuanya akan dibalasi satu persatu. Namun di sana ada orang-orang yang bahagia, dalam artian akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa azab. Paham ya? Yadkhulul jannata bighairi hisabin wala adzab. 70.000 orang yang mereka mendapatkan keistimewaan. Yadkhulul jannata bighairi hisabin wala adzab. Mereka masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Nah, siapakah 70.000 tersebut? Rasulullah suatu ketika menyatakan hal tersebut, para sahabat pun berbincang-bincang, jangan-jangan orang-orang yang mati dalam keadaan Islam, atau jangan-jangan yang dia itu adalah para sahabat, jangan-jangan mereka itu adalah orang-orang dari kalangan sahabat dan semisalnya, atau orang yang awal-awal masuk Islam dan semisalnya. Akhirnya Rasulullah mendengar ucapan tersebut, kemudian Rasulullah menghilangkan kerancuan yang ada pada para sahabat tersebut. Rasulullah seraya mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka-mereka ini yang termasuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, adalah mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Bedakan minta ruqyah sama barakallahu fikum dengan orang yang diruqyah, bedakan. Kalau diruqyah enggak ada iskal. Yang dilarang itu minta ruqyah untuk dirinya sendiri. Kalau dia memintakan ruqyah untuk orang lain, lain lagi urusannya. Tapi barakallahu fikum yang kehilangan keutamaan adalah orang yang meminta diruqyah untuk diri sendiri. Apa maksudnya ya? Jadi kalau dia minta ruqyah untuk orang lain enggak ada iskal. Atau dia pernah diruqyah enggak ada iskal.
Tapi yang kehilangan keutamaan adalah apa? Orang yang minta diruqyah untuk dirinya sendiri. Nah, tapi apakah dilarang? Enggak dilarang, boleh, cuman kehilangan keutamaan. Yang minta diruqyah itu enggak ada iskal, boleh, cuman kehilangan keutamaan. Humul ladina la yastarqun. Rasulullah mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak masalah dengan ruqyah-ruqyah yang ada itu selama tidak ada unsur kesyirikan. Nah, kemudian juga Rasulullah bersabda, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang di antara kalian mampu memberikan manfaat pada saudaranya, maka hendaknya dia melakukannya. Nah, ruqyah termasuk manfaat. Dan di antaranya satu surat yang dikenal dengan surat untuk ruqyah adalah apa? Surat Al-Fatihah di antaranya. Nah, barakallahu fikum, karena itu termasuk surat untuk ruqyah. Kemudian yang kedua, wala yaktawun. Dan orang-orang yang mereka tidak apa? Tidak berobat dengan kain besi dipanaskan. Karena di Arab sana ma'ruf ya, dan kita saksikan waktu itu memang besi dipanaskan, kemudian ketika ada sebuah barakallahu fikum misalnya bekas bisul atau misalkan luka gitu, memang ditempelkan langsung kering, tapi panas sekali. Paham ya? Dalam artian bisa sembuh seketika, dalam artian karena kering langsung gitu loh. Cuman panasnya bukan main. Ini yang cerita orang Yaman ya, yang sudah melakukan. Kalau kita kan insyaallah enggak lah, karena bentuknya ngeri juga kan. Nah, ini hukumnya makruh. Nah, hukumnya makruh. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang kehilangan keutamaan adalah orang-orang yang berobat dengan kain tadi itu. Pasti dipanaskan. Wala yatatayyarun. Dan mereka adalah orang-orang yang barakallahu fikum yang tidak menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya. Jadi tidak khusus burung aja ya. Cuma ma'rufnya di zaman jahiliyah dulu. Yang ma'rufnya di zaman jahiliyah itu mereka dengan burung gitu loh ya. Nah, mungkin burung, kalau ada burung gagak misalkan, wah mereka berarti ada orang meninggal misalkan. Dan yang semisalnya. Namun apakah harus dengan burung saja? Tidak. Dengan hewan pun kalau intinya dia menetapkan nasibnya itu dengan gerak-gerik hewan atau burung misalnya tetap masuk. Misalkan dengan kucing, misalkan kucing. Dengan kucing Pak misalkan. Kucingnya ke kanan, wah enggak jadi berangkat talim lah. Misalkan. Tokek atau misalkan itu tetap masuk juga, tatayur. Nah, walaupun apa? Bukan dengan burung, paham ya? Jangan ini larangannya kan kalau burung, kalau enggak burung enggak masalah, keliru. Ini cuman dihukumi aglabnya, kebanyakannya waktu itu dengan burung. Nah, kalau selain dengan burung bagaimana, sama saja. Nah, Allah musta'an. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan bertawakal dengan organisasi. Nah, bukan bertawakal dengan yayasan-yayasan atau bukan mengandalkan dengan proposal minta-minta penggalangan dana dan semisalnya, bukan. Nah, kita sandarkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi jalbil manafi', au daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah. Itulah yang dikenal dengan tawakkul. Jujurnya penyadaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendatangkan perkara-perkara yang baik dan atau di dalam menolak perkara-perkara yang jelek, dengan cara melakukan sebab-sebab yang syar'i atau sebab-sebab yang diperbolehkan. Jadi tidak boleh menyandarkan kepada rezeki kita kepada orang lain. Sandarkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Banyak sekali dalil mengenai rezeki tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang panjang tadi itu ada salah seorang sahabat yang minta didoakan agar termasuk barakallahu fikum masuk dalam surga. Siapa sahabat ini? Siapa sahabat ini? Siapa? Ukasha bin Mihsan. Ahsanta, barakallahu fik. Ukasha bin Mihsan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakanlah biar aku termasuk mereka. Kata Rasulullah, "Anta minhum." Kamu termasuk mereka. Nah, ini termasuk dalil bahwasanya orang-orang yang jamin surga itu tidak terbatas 10 saja. Adapun 10 itu memang diantaranya 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, yang dikenal dengan mubasysyaruna bil jannah. Itu diantaranya, tapi tidak dalam rangka membatasi. Ini buktinya ada lagi kan? Ada lagi dan masih banyak lagi. Keluar dari batasan 10 itu ada lagi. Hasan Husain, ya enggak? Kata Rasulullah, "Innal Hasan wal Husain sayyidash syabab ahli jannah." Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah tuannya para pemuda penduduk surga. Dari 10 itu penyebutan diantaranya saja. Akhirnya setelah Ukasha bin Mihsan didoakan, datang satu lagi orang. "Ya Rasulullah, doakan aku biar termasuk mereka." Ditutup enggak? Ditutup. Sabaqaka biha Ukasha. Kamu sudah jauh dari Ukasha. Maksudnya itu sudah enggak ada lagi. Kamu kalau mau masuk surga ya beramal. Tapi yang tadi khususan ya,
kekhususan buat Ukasyah bin Mihsan. Na'am, barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Naam. Itulah keadaan orang-orang yang bersabar, justru mereka mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena tidak setiap orang itu memiliki sifat yang sangat mulia ini, yaitu sifat as-sabr. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nas'alullaha an yaj'alana minas sabirin wa minas sabitin ala dinillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.